untuk rekan-rekan VTubers se-Nusantara ya. Ya, hari ini kita mendapatkan sebuah hal yang menurut saya adalah hal-hal yang mungkin sebelum hari ini Anda semua pasti merasakan yang sama seperti kami ya. Saya juga pun merasakan teman-teman yang jantung berdebar-debar, menerima informasi-informasi, isu-isu yang sudah beredar di luaran sana, yang dimana ketika kita menerima, kita baca, bikin kita berdebar-debar gitu, bikin kita mules. Ada yang japri ke saya bahkan, ya katanya Pak Noval, saya kayak rasanya kayak mau ngelahirin Pak gitu, ngebaca ini itu ya. Ya pasti apapun itu adalah sebuah sebuah perasaan yang dimana saya meyakini perasaan itu adalah perasaan yang dirasakan oleh banyak pemenang, teman-teman. Karena sebuah panggung kemenangan tidak akan pernah menjadi sebuah panggung yang megah kalau Anda tidak merasakan perasaan-perasaan seperti perasaan perjuangan seperti saat ini kita alami. Ya teman-teman semua, hari ini saya bersuka cita. Kenapa teman-teman? Karena apa yang diberitakan oleh banyak pihak yang mungkin membuat seakan-akan itu tidak bisa legal, seakan-akan bisnis kita berhenti. Ya, tapi hari ini kita melihat secara langsung, ya, mendengarkan secara langsung oleh Bang Jago. Well, tadi musik di awal Bang Jago ya. Siapa Bang Jago? Bang Jago tentunya pemerintah, teman-teman. Ya, pemerintah yang menentukan gitu. Jadi isu-isu yang berkembang, ya itu adalah sebuah opini, kan? Tentunya pihak otoritas yang berwenang lah yang menentukan, si Bang Jagonya ya teman-teman ya. Nah, saya merasa bahwa yang kita tahu bahwa semua yang kita alami saat ini, ya, saya menilai adalah sebuah fase di dalam sebuah bisnis yang kita sedang bangun bersama. Dan kalau yang saya pelajari ada 4 fase, teman-teman. Dan 4 fase dalam menjalankan, dalam menumbuhkan sebuah bisnis yang besar, gitu. Ya, fase yang pertama adalah fase introducing, fase perkenalan bisnis model kan. Kita sudah mengalami teman-teman ya. Ketika kita memulai di awal, ya, kita melakukan sosialisasi tentang konsep bisnis kita, tentang bisnis prosesnya kita diterima dengan baik oleh market gitu. Dan walaupun kita tahu bahwa banyak pihak juga yang belum mengerti dan konsep bisnis model kita, tapi buat kita pun no problem. Dan di poin-poin itu, di poin-poin perkenalan tersebutlah kita tahu bahwa hal-hal yang terkait dengan peraturan di negara ini kita juga pun akhirnya diingati gitu kan. Dan hal-hal inilah yang menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita semua ya, agar bisnis kita ini dan betul-betul bisnis yang luar biasa aman teman-teman ya. Nah, inilah fase introducing yang dimana VTube muncul, belum banyak orang yang tahu, akhirnya VTube didapatkan oleh kita semua, didapatkan informasi oleh orang di luar kita gitu, berbagai macam opini yang bertumbuh berkembang sehingga kita menjadi sebuah bola panas yang akhirnya viral teman-teman ya, dan menjadi omongan dimanapun gitu kan. Ini adalah fase introducing yang sudah kita alami, dan sehingga ketika awal kita di dalam perjalanannya di tahun lalu, dan saya ingat sekali ya, di bulan Juli itulah awal pertama kali kita masuk ke dalam daftar list di Satgas ya teman-teman. Ini awal perkenalan kita ya oleh Bang Jago tadi teman-teman yang saya ceritakan pihak otoritas ya. Kita tahu bahwa pemerintah bertujuan adalah tentunya ingin membina sehingga sesuatu hal yang ada di masyarakat ini menimbulkan keuntungan bukan kerugian gitu. Nah, di bulan Juli kita tahu kita masuk daftar list ya. Nah, di saat itu kita semua bertanya, ya, apa salahnya VTube gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa proses yang kita semua nggak tahu gitu kan. Maksudnya nggak tahu gini, kita nggak tahu bahwa manajemen ternyata bekerja gitu kan. Di belakang kita semua nih, manajemen betul-betul menyiapkan, ya, betul-betul objektif kan kalau menurut saya, dan mereka hadir gitu. Mereka betul-betul hadir kepada pihak berwenang gitu kan. Sehingga manajemen berkonsultasi ya, dan hasil dari manajemen bertemu dengan pihak otoritas tentunya menjelaskan bisnis proses mereka manajemen pihak mereka sudah ketemu dengan pihak manajemen VTube beberapa kali pertemuan sehingga VTube ini berkonsultasi dan akhirnya menemukan
beberapa poin, ya. Itu menurut saya itu adalah sebuah hasil progres teman-teman. Yang dimana dikatakan di awal di bulan Juli adalah itu termasuk identitas ilegal, sampai akhirnya keluar kan beberapa syarat yang dikatakan bahwa VTube ini bisa legal, bisa dinormalisasi, kan? Ada 5 poin yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan. Jadi hal inilah kabar baik untuk kita semua. Sebuah hal yang selama ini kita ragukan gitu, apakah VTube ini perusahaannya benar-benar serius nggak sih bangun bisnis di Indonesia gitu. Nah 5 poin ini kalau nggak manajemen ketemu dengan pihak otoritas terkait, nggak mungkin keluar teman-teman. Berarti kan sama manajemen diurus, dan pemerintah ini adalah satu pihak yang menyambut dengan baik kan segala apapun yang dengan tujuannya beritikat baik. Dan pemerintah kita luar biasa teman-teman. Pemerintah kita ini ingin memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan kita betul-betul menguntungkan ya, untuk masyarakat gitu. Betul-betul yang sesuai dengan undang-undang. Dan akhirnya kita dapatilah 5 poin tersebut, dan hari ini kita sudah dapat kabar update langsung dari Ketua SWI, Bapak Tonggam ya. Bapak Tonggam, we love you teman-teman ya. Ya di mana beliau, Bang Jagonya ini betul-betul memberikan satu gambaran update bahwa dari 5 poin sudah 3 yang dipenuhi kan, tinggal hanya 2. Nah 2 ini perubahannya SOI sudah ingat perubahan yang saat ini mereka sedang mempelajarinya ya teman-teman semua. Itu itikat baik, dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, ya, dengan pihak-pihak yang baik juga teman-teman. Pihak pemerintah pihak yang baik teman-teman, dengan pihak yang baik juga, konsultasi dengan baik. Insya Allah kok, saya yakin VTube-nya hasilnya akan baik. VTube 3.0 yang dimana VTube yang 100% legal teman-teman. Oke, nah fase introduksi, fase perkenalan sudah kita lalui. Dan fase yang kita sedang lakukan sekarang adalah masuk ke fase 2. Dan bagi saya, dari 4 fase dalam membangun sebuah bisnis, VTube meloncat 2 fase berikutnya teman-teman. Fase 2 dan fase 3. Dan fase 1 sudah kita lewatin, kita kenalkan konsep bisnis kita, dan ada hal-hal yang perlu disesuaikan, sehingga fase 2, fase di mana growing, di mana sebuah bisnis berkembang gitu. Ada pengembangan. Dan fase yang ketiga ternyata kita juga langsung berjalan bersamaan, ya di mana antara growing dan mature, pendewasaan. Dan di sini adalah sebuah bukti bahwa VTube-nya dan menemukan bentuk yang sesungguhnya, bisnis model yang selama ini yang menjadi inovatif dan legal. Ini yang paling penting. Ini saya nyambut kabar, wah luar biasa. Saya tidak, ya Allah, saya betul-betul menyambut sukacita, saya bersyukur, saya berdoa, ya Allah, terima kasih kan. Kenapa? Karena fase growing dengan fase mature ini langsung kita mengalami bersamaan gitu. Dan Anda tahu yang keempat nanti kita akan mengalami apa teman-teman? Fase yang disebut dengan legenda, baru-baru. Bisnis VTube ini akan menjadi bisnis pelopor, pionir, yang membuktikan sebuah konsep inovasi bisnis, sehingga yang lainnya jadi pengekor, teman-teman. Kita adalah legendanya. Kita adalah sebuah komunitas yang mengawali, dan kita adalah orang yang betul-betul mengalami prosesnya langsung. Saya juga bisa mengatakan bahwa banyak orang yang saya lihat, kok mereka kadang-kadang memberikan sebuah informasi seakan-akan mereka ini peramal yang melebihi apa ya, melebihi takdir gitu. Kadang-kadang saya pernah baca tuh satu konten yang dikirimkan ya, ada seorang YouTuber atau konten kreator yang membilang bahwa VTube tidak akan bisa legal. Bahkan ada juga yang memprediksi katanya, saya sudah tahu apa yang akan terjadi dengan VTube, sehingga saya mundur dari jadi VTubers. Saya bilang, saya tanya sama Pak Wilbert pernah ketemu orang ini, pernah bicara? Nggak pernah. Saya tanya dengan manajemen, pernah bicara dengan dia? Nggak pernah. Dan saya tanya lagi, sampai saya tanya detail orang-orang yang terkait. Dan sehingga saya yakin orang ini pasti, ini imajinasi atau apa ya, dunia apa ya, ada di suatu dunia kalau di bahasa warganet tuh, selamat datang di dunia tipu-tipu gitu kan. Kayaknya orang ini berimajinasi tinggi sekali, padahal semua orang yang terkait dengan semua prosesnya ini, dan mereka pun sangat menjaga sebuah informasi secara hati-hati kan. Karena segala sesuatu yang keluarnya dari manajemen
sesuatu itu yang mungkin ya adalah malah dijadikan satu bahan untuk menyerang balik kita. Nah, ini yang saya yakin bahwa manajemen melakukan hal-hal yang sangat tepat, ya, sebuah strategi yang sangat luar biasa, yang kita perlukan juga ya, teman-teman tahu bahwa tanpa diduga-duga ternyata acara tadi siang ini luar biasa gitu, keputusannya sangat luar biasa. Ini yang penting teman-teman. Jadi bagi saya orang-orang yang mulai meramalkan itulah gitu. Orang-orang yang mulai meramalkan, saya tanya balik gitu. Saya tanya, makanya beberapa orang yang datang ke saya mengirimkan sebuah informasi, yang selalu saya awali tanya, Bapak ini keluar informasinya dari siapa? Apakah dari Pak Wilbert atau dari saya atau dari manajemen atau dari PLC Group gitu, PLC Group yang ada di pusat. Nah, kalau semuanya itu bukan dari sana sumbernya, saya nggak tahu orang itu sumbernya dari siapa. Dan ada apa dengan orang itu? Jangan saya curiga orang itu memang sengaja menyusup di dalam internalnya kita. Ya teman-teman, saya melihat bahwa apapun pemberitaan di sana, apapun yang diisukan, apapun gorengannya, saya merasa ternyata tidak berpengaruh kepada proses yang kita sedang lakukan, proses yang manajemen sudah jalankan. Karena proses ini proses yang betul-betul sesuai dengan koridor gitu, sesuai dengan yang di mana manajemen datang ke orang yang tepat, itu ya otoritas terkait. Jadi keputusan utamanya di prosesnya manajemen, teman-teman. Jadi pemberitaan apapun di luaran sana yang berkembang itu nggak ngaruh. Percaya sama saya, teman-teman. Dan itu cuma hanya, saya cuma hanya bisa katakan, mereka sudah tahu, ya, bahwa Fitup ini betul-betul taat kepada hukum. Fitup ini benar-benar datang, dan Fitup ini berurus gitu. Sesuatu yang diniatkan baik, kerjanya baik, tadi saya katakan ya, pasti hasilnya akan baik. Nah, mereka dari itu, mereka menggiring sebuah ini yang tujuannya prosesnya sudah berjalan. Mereka melakukan segala opini, isu-isu yang mereka tembakan kepada kita, tujuannya cuma satu. Mereka ingin menjatuhkan mental kita. Mereka ingin kitanya menyerah, teman-teman. Tujuan mereka cuma itu, teman-teman. Mereka ingin kita berhenti sebelum Fitupnya mulai. Dan Fitupnya akan Fitup 3.0, Fitup yang baru, Fitup yang 100% legal. Dan di mana mereka semua di luaran sedang menakuti hal tersebut. Sehingga mereka mencoba untuk menjatuhkan mental Anda, menggiring opini dengan tujuan, dan bahkan ada yang memanfaatkan situasi, menawarkan bisnis lain, dan menawarkan hal-hal yang lain versi. Sehingga versi yang terbaik ya untuk aplikasi kita, dan versi yang terbaik untuk diri kita sendiri, saat ini kita sudah semakin kuat secara mental. Mereka nggak tahu bahwa kita pernah ngalamin di awal pertama kali membangun bisnis Fitup, mengenalkan aplikasi Fitup, dan kita sudah banyak mengalami. Kita tahu, dan bahwa setiap versi, setiap kenaikan level di dalam kepemimpinan kita, level di dalam bisnis kita, tentunya akan ada orang-orang yang mungkin ragu dan akhirnya mereka berhenti. Tapi kita pernah ngalamin juga, ketika itu terjadi, ternyata yang datangnya lebih banyak. Saya percaya teman-teman, ketika Fitup 3.0, semua prosesnya sudah selesai, semuanya sudah legal, Anda tidak perlu khawatir. Dan kenapa? Karena orang-orang yang ragu, orang-orang yang meninggalkan Anda, akan Anda dapatkan berkali-kali lipat yang datang kepada Anda. Percaya dengan saya, percaya dengan para pemimpin Anda, para diamond Anda, saya yakin mereka juga pun percaya 1000% dengan manajemen. Ini kunci utamanya. Kita sudah terbukti melalui berbagai macam proses, dan di mana semua proses ini kita sudah lihat komitmen dari manajemen, komitmen dari leader Anda juga. Leader Anda, manajemen tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan ketika masa tenang seperti ini, leader Anda membuktikan mereka hadir, dan mereka live,
Mereka memberikan inspirasi kepada Anda semua. Dan manajemen pun mengupdate, ya. Mr. Jack juga sewaktu-waktu juga muncul kepada kita semua, kan? Artinya apa? Artinya semua yang diomongkan oleh orang-orang tentang kita yang buruk itu cuma hanya impian mereka. Karena bagi kami, bagi semua VTubers, kan, impian kita cuma satu, teman-teman. Kita ingin Indonesia ini berkembang. Kita ingin Indonesia ini bisa menjadi negara kuat. Negara yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, menjadi negara yang betul-betul mengangkat. Dan mengangkat penghasilan, mengangkat daya beli masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi cita-cita VTubers dan ingin membantu perkembangan ekonomi, termasuk dalam hal ini ekonomi digital di era digital saat ini. Itu aja teman-teman dari saya. Saya yakin Anda semua hari ini bahagia semua. Saya yakin Anda semua yakin lebih percaya lagi 1000% oleh manajemen. Lebih percaya lagi yakin bahwa apa yang Anda putuskan hari ini, apa yang Anda ceritakan tentang VTube, ya, di saat itu, teman-teman, Anda akan merasakan bahwa saya tidak pernah salah untuk memilih sebuah bisnis, teman-teman. Oke, terima kasih. Setelah ini akan ada sharing yang luar biasa dari pemimpin-pemimpin kita juga, ya. Setelah ini saya ingin mengundang, ya, seorang diamond pertama, pasangan, ya, seorang luar biasa. Silakan Bu Yunita dan Pak Per.